Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada Ngecapruk edisi kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan gelar. Pada kesempatan ini saya hanya akan membatasi gelar yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, yaitu dari universitas, dari institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Pertama, kita harus memahami dulu tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Bahwa jenis pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan akademik, yang kedua adalah pendidikan vokasi, dan yang ketiga adalah pendidikan profesi. Nah, mengacu pada undang-undang ini, artinya untuk gelar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi hanya ada gelar akademik, vokasi, dan profesi. Nah, hal ini tertuang pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kayak ini bisa kita lihat di sini, gelar akademik pada pasal 26 ayat 1, gelar akademik diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Dan gelar akademiknya terdiri dari sarjana, magister, dan doktor. Kemudian ada gelar vokasi diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Nah, ini gelar vokasi ini ada banyak. Ada ahli pratama, ini untuk D1, ahli muda untuk D2, ada ahli madya untuk D3, sarjana terapan untuk D4, kemudian ada magister terapan untuk S2 terapan, dan doktor terapan untuk S3 terapan. Kemudian di pasal 5, ada juga gelar profesi diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. Nah, gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian lain, LPNK, dan atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi. Nah, gelar profesi ini terdiri dari profesi dan spesialis. Mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi ini diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, yang menarik dari pasal 26 ini adalah ada gelar yang dinamakan gelar doktor kehormatan. Jadi gelar doktor kehormatan ini tertuang pada pasal 27 yang menyatakan bahwa selain gelar doktor sebagaimana yang dimaksud pada pasal 26 ayat 2 huruf C, perguruan tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau berjasa dalam bidang kemanusiaan. Nah, ini masih menyambung dengan edisi Ngacapruk yang pertama, bahwa doktor kandidat itu bukan gelar, apalagi master kandidat. Nah, yang sering salah kaprah nih ya di masyarakat kita adalah profesor itu dianggap sebagai gelar akademik. Nah, ini salah. Kenapa? Karena tidak ada sekolah yang untuk menjadi seorang profesor. Jadi nggak ada orang sekolah kemudian lulus menjadi profesor. Nah, ini masih dari undang-undang yang sama, yaitu pada pasal 72. Nanti di pasal 72 ini mengatur tentang jenjang jabatan akademik. Jadi, jabatan profesor di sini pada pasal 1, jenjang jabatan akademik dosen itu terdiri dari pertama adalah asisten ahli, yang kedua adalah lektor dan lektor kepala, kemudian baru profesor. Nah, kemudian kira-kira kapan sih kita
perlu memakai gelar? Nah, ini jawabannya sama seperti pertanyaan ke cewek, mau makan apa? Jawabannya adalah terserah. Jadi terserah kita mau pakai kapan aja, itu terserah, bebas ya. Tidak ada aturan yang melarang kita menggunakan gelar tersebut. Kemudian ada suatu fakta yang menarik. Nah, ini terkait dengan gelar. Jadi faktanya adalah pada surat, misalnya pada naskah ya istilahnya, naskah surat yang diterbitkan misalnya oleh kementerian, oleh gubernur, oleh wali kota, atau bahkan sampai presiden, nah terkait surat edaran atau surat keputusan, itu mereka yang menandatanganinya itu tidak pernah menggunakan gelar akademik. Coba bisa dicek ya. Misalnya keputusan wali kota Bogor itu, Bima Arya. Bima Arya itu tidak memakai Dr. Bima Arya. Hanya Bima Arya namanya saja. Nah, menurut saya, nih ya, yang seharusnya ditulis itu adalah kita menggunakan gelar akademik apabila ini berhubungan dengan profesi kita. Contohnya adalah seorang dokter. Jadi pada pelang prakteknya gitu nulis dokter Fulan, itu tulis dengan lengkap termasuk dengan gelar spesialisnya. Misalnya DSA, misalnya spesialis anak gitu ya, spesialis OB/GYN. Kemudian untuk dosen, menurut saya ini penting juga untuk dosen. Misalnya pada halaman kampusnya, halaman webnya di suatu kampus perguruan tinggi, itu untuk profil dosen atau nama-nama dosen itu dituliskan gelar akademik maupun vokasi maupun profesinya. Atau untuk seseorang yang bekerja secara profesional, misalnya dia seorang profesional di bidang tertentu, menjadi konsultan, ini tentu penting kalau kita menuliskan gelar akademik kita. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah agar masyarakat tahu bahwa orang tersebut itu kompeten. Atau misalnya di seminar boleh lah ya, seminar apa, pembicaranya siapa, dia punya gelar apa, kemudian jabatannya apa. Artinya kan orang yang diundang memang pantas untuk berbicara mengenai hal tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika gelar itu ditulis di dalam kartu identitas. Contohnya misalnya di KTP, SIM, kartu keluarga, atau di paspor. Nah, saran saya, terutama untuk KTP, SIM, dan KK, itu tidak perlu ditulis, walaupun tidak dilarang juga. Alasannya adalah ini bisa terjadi yang namanya kesalahan pengetikan. Ini saya pernah mengalaminya, kesalahan pengetikan. Jadi waktu itu sebenarnya saya tidak ingin menuliskan gelar akademik di KTP saya. Tapi karena saya terpaksa pindah domisili, artinya saya harus membuat KTP baru, dan karena saya tidak sempat untuk mengurus sendiri, saya minta tolong orang untuk mengurusnya. Dan ternyata dituliskan gelar akademiknya. Dan masalahnya adalah antara nama saya, nama belakang saya, Adi, dengan gelar S1 saya, SSI, itu tidak ada spasi, tidak ada koma. Sehingga tulisannya Adis.SI. Nah, ini pernah terjadi menjadi masalah ketika saya membuka rekening bank. Jadi petugas bank menyatakan, "Oh, Bapak pribadi mumpuni Adis." Loh, kok jadi Adis ya? Saya protes kan, ini bukan Adis, tapi Adi, tapi ini gelarnya, tapi yang bikin KTP-nya tidak kasih spasi atau kasih koma. Nah, akhirnya petugas bank oke, tidak masalah, karena memang gelar itu kan tidak ditulis di dalam buku tabungan ya. Tapi saya diminta untuk memberikan klarifikasi berupa akte lahir, kan jadinya urusannya ribet ya. Begitu juga ketika saya mengurus SKCK, karena polisi biasanya berdasarkan KTP kita. Pernah suatu kejadian saya tulisnya Adis juga. Ya kan, saya minta tolong diubah. Nah, ini jadi hal ini yang membuat ribet, dan biasanya penulis yang mengetikkan KTP kita itu tidak semuanya familiar dengan gelar-gelar akademik yang ada di Indonesia. Sehingga rawan terjadi kesalahan penulisan nama. Apalagi sekarang KTP itu kan sudah berlaku seumur hidup. Jadi akan sangat melelahkan sekali ya
Misalnya seorang lulus S1 ditulis gelarnya. Kemudian dia lulus S2. Dia karena ingin memenuhi egonya menuliskan gelar akademik, dia terpaksa mengurus lagi pembuatan KTP gitu ya. Dia mengganti saja. Artinya kan ada waktu lagi, dan kejadiannya saat ini kan tidak mudah untuk mendapatkan belangko KTP. Yang udah dari tahun 2011 saja kadang-kadang masih ada yang belum punya eKTP. Ini apalagi dia cuma ingin menambahkan gelar magister atau gelar doktornya. Jadi capek banget. Kemudian bagaimana dengan aktivitas sosial? Nah, contohnya yang paling sering adalah pada undangan pernikahan. Kalau ini pendapat saya ya. Saya sih tidak menyarankan, tapi bagi sebagian orang ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu diketahui oleh publik. Tapi saya tidak menyalahkan. Silakan saja dipakai ya. Alasan saya tidak menyarankan adalah karena ketika saya pernah menghadiri beberapa acara pernikahan, MC kan pasti sering ya menyebut nama mempelai, baik mempelai pria maupun mempelai wanita. Misalnya yang berbahagia Suto dan Fulana. Nah kadang-kadang MC itu kalau ada gelarnya itu menurut saya agak apa ya, agak ribet. Jadi kadang-kadang pernah ada MC ya yang karena di undangan pernikahannya ada gelarnya, sampai menurut saya ribet banget sih nyebut nama mempelai misalnya. Oke, selamat datang di pernikahannya Suto Bachelor of Engineering, Master of Engineering, dan Fulana Sarjana Teknik, Magister Teknik. Itu ada, dan menurut saya agak aneh aja gitu kan. Ini acara nikahan atau acara konferensi ilmiah gitu kan. Dan terakhir nih, kalau punya gelar akademik yang panjang, misalnya dari sekarang bahkan D1 itu sudah ada gelarnya tadi, ahli pertama. Dia dari D1, kemudian dia di RPL kan atau dia bekerja, kemudian lanjut sampai D3, D4, S1, S2, dan S3 plus profesi, kan panjang banget ya gelarnya ya. Nah, menurut saya ini pendapat saya bahwa gelar yang ditulis kalau terlalu panjang, apalagi namanya panjang, itu cukup ditulis yang terakhir saja. Tapi ini kembali lagi kepada pribadi masing-masing, karena ada beberapa orang yang berpendapat bahwa perlu ditulis semuanya untuk mengetahui track record pendidikan orang tersebut. Jangan-jangan nggak linear itu kan, nah bisa jadi ya. Nah kalau bagi saya, nah ini cukup gelar yang terakhir saja. Alasannya simpel, agar penulisan nama kita itu tidak terlalu panjang dan meminimalisir kesalahan. Nah, ada beberapa kejadian gitu, orang itu marah, gitu, ini kejadian nyata, karena gelarnya salah ditulis. Misalnya gelar S2-nya mestinya adalah MT atau Magister Teknik, malah ditulis jadi MSI. Saya pribadi hanya menggunakan gelar akademik khusus untuk aktivitas pekerjaan yang memang terkait dengan dosen saja. Dan saya lebih suka penggunaan gelar terakhir saja, sehingga nama saya tidak menjadi panjang. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada Ngacapruk edisi kedua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin ada beberapa kata yang menyinggung. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.